ketika keduanya bertemu di ajang yang sama tahun 1973. Tapi lama sudah nih, 73. Irak juga ternyata bukan hanya musuh menakutkan bagi Indonesia, tapi juga Vietnam. Pasukanmu yang tidak pernah sekalipun menang atas Irak dalam 4 laga yang sudah dilakukan. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys. Semoga kalian sehat sejahtera dan dimurahkan rezeki dan juga dilapangkan pikirannya. Oke, hari ini saya ingin mereaksi satu lagi video ya, terkait dengan persediaan sepak bola Indonesia di kualifikasi 2026. Jadi Piala Dunia ini selalu menjadi panggung yang sangat diidamkan dalam dunia sepak bola, dan setiap timnas berjuang keras untuk mencapai tahap pertandingan tersebut. Jadi timnas Indonesia juga memiliki impian yang sama untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ini adalah target pelatihnya Sinteyong. Jadi saat ini peluang timnas Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin tampak menggiurkan selepas kemenangan kepada Brunei 6-0 itu aggregate 12-0. Jadi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia akan menghadapi sejumlah tim nasional sepak bola daripada berbagai negara, termasuklah timnas Irak, Vietnam, dan juga Filipina. Itu dalam grup F itu. Jadi ini adalah pertandingan yang sangat penting dalam perjalanan menuju ke Piala Dunia, di mana timnas Indonesia akan berusaha mengumpulkan poin sebanyak mungkin untuk memastikan lolos ke tahap selanjutnya. Perlu menang semua guys, untuk Indonesia menjadi juara grup itu, kalau bisa lah ya. Jadi timnas Irak adalah salah satu pesaing yang kuat, selalu menjadi penantang berat dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Timnas Vietnam juga telah menunjukkan perkembangan yang positif, walaupun sejak akhir-akhir ini sentiasa kalah dalam FIFA Matchday, tetapi dalam pertandingan sebenar kita tidak tahu apa strategi Vietnam juga. Mungkin mereka akan lebih kuat lagi. Jadi timnas Filipina juga memiliki potensi dan bisa menjadi lawan yang tangguh, walaupun dalam atas permainan saat ini ya, Indonesia bisa untuk mengalahkan Filipina, tetapi daripada segi ranking, walaupun Filipina di atas, tetapi tidak menjamin untuk Filipina menang. Jadi perlawanan menentang tim ini mempertimbangkan strategi timnas, dan juga bagaimana setiap pertandingan ini akan menjadi ujian sekaligus peluang untuk mengumpulkan poin-poin penting dalam menuju Piala Dunia 2026. Ayo guys, kita simak dulu video ini daripada starting 11 ya. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Yuk kita simak dulu video ini. Sepak bola Indonesia, terutama tim nasionalnya. Api harapan itu berkobar lagi setelah timnas Indonesia memastikan diri lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan mengalahkan Brunei Darussalam lewat selusin gol. Pasukan Sinteyong melaju ke putaran kedua dan berada di grup F. Dari sinilah konon ujian sesungguhnya bagi tim Garuda. Selain satu grup dengan Vietnam, Irak, Vietnam, Filipina, inilah ujian yang sebenarnya untuk Indonesia. Tentang Brunei ya, kita tahu Brunei itu tidaklah sehebat mana dan tidak pernah pun masuk ke kualifikasi ini sampai ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi mereka menganggap bahwa netizen penggemar sepak bola inilah dalam fase grup F ini ujian yang sebenar untuk timnas Indonesia. Irak pernah juara Piala Teluk, pernah juara Piala Asia. Vietnam dulu disegani di Asia Tenggara, tetapi selepas Pak Hang-seo tidak lagi mengendalikan timnas Vietnam, maka penurunan drastik timnas Vietnam dari segi strategi taktikal mereka. Filipina walaupun di atas FIFA rankingnya tinggi di atas Indonesia, tetapi performan pada saat ini Indonesia lagi ke depan, dan Indonesia satu-satunya ranking yang di bawah daripada ketiga-tiga tim Irak, Vietnam, Filipina ini. Tetapi dari segi performan terkini saat ini Indonesia lebih
baik persembahan permainan mereka daripada Vietnam dan Filipina. Yuk kita lanjut guys. Timnas Indonesia juga akan bertemu tim yang pernah mengangkat trofi Piala Asia di Gelora Bung Karno, Irak. Satu tim lainnya adalah Filipina. Ketum PSSI Erick Thohir optimis Indonesia bisa melaju jauh di babak kualifikasi ini. Apalagi grup F, satu-satunya grup di putaran kedua yang berisi 3 wakil dari Asia Tenggara. Peluang timnas Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga pun sangat terbuka, tapi seberapa berpeluang? Timnas Indonesia harus memulai babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dari putaran pertama. Ada 5 putaran plus 1 playoff yang harus dilewati oleh Timnas Indonesia jika ingin diperbolehkan mentas di Piala Dunia 2026. Walaupun Timnas Indonesia bisa saja lolos tanpa perlu sampai ke putaran kelima atau bahkan playoff antar benua. Lolos ke putaran ketiga ini kuncinya. Seandainya Indonesia lolos ke putaran ketiga, peluang untuk ke Piala Dunia makin terbuka lebar. Di putaran ketiga nanti... Tapi apa kuncinya untuk lolos guys ke putaran ketiga ini? Indonesia perlu mengalahkan Irak. Itu saja. Ataupun Indonesia sekurang-kurangnya imbang dengan Irak. Nah, gitu. Tapi tidak merendahkan Vietnam dengan Filipina juga. Karena perlu juga upaya, perlu juga 100% untuk mengalahkan Vietnam dan Filipina. Takut-takut nanti Vietnam Filipina pula mengejutkan Indonesia. Di situ kena fokus lebih lah. Nanti kita tengok nih grup A, B, C ini. Total 18 tim yang perlu masuk ke peringkat seterusnya. Kita teratas akan otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara peringkat 3 dan 4 akan menuju ke putaran keempat. Timnas Indonesia bisalah menjadi runner-up di putaran ketiga nanti. Kalaupun tidak bisa, Indonesia masih berpeluang ke putaran keempat. Selain itu, dengan lolos ke putaran ketiga, Indonesia juga punya keuntungan lainnya. Tapi itu baru akan terwujud andai Indonesia lolos ke putaran ketiga. Kena lolos ke putaran ketiga dulu. Zona Asia ini tim yang lolos dari putaran kedua otomatis akan tampil di Piala Asia edisi berikutnya. Jadi apabila lolos dari putaran kedua, timnas Indonesia tidak perlu repot-repot mengikuti kualifikasi Piala Asia. Kapan lagi Indonesia bisa lolos ke Piala Asia tanpa kualifikasi? Ya kan? Akan ada 2 tim yang diizinkan lanjut ke putaran ketiga. Namun untuk mewujudkannya minimal finish di peringkat kedua. Dari fase ini akan ada 2 tim dari masing-masing grup yang akan lolos ke putaran ketiga sekaligus ke Piala Asia. Tentu saja 2 tim teratas yang lolos. Lalu bagaimana nasib tim yang bukan 2 tim teratas? 2 tim yang berada di peringkat terbawah masing-masing grup hanya akan bermain di kompetisi regional terkecilnya saja, alias otomatis gugur ke Piala Dunia 2026. Jadi mesti. Namun begitu 2 tim terbawah masih mendapat kesempatan untuk bertarung di kualifikasi Piala Asia. Karena 2 tim terbawah akan otomatis masuk ke putaran ketiga kualifikasi Piala Asia. Tapi Indonesia yang sepak bolanya sangat kuat dan bagus, rasanya mustahil gagal lolos ke putaran ketiga. Insya Allah lolos. Timnas Indonesia punya modal belum kebobolan 1 gol pun di putaran pertama. Berbeda dengan Singapura dan Myanmar, 2 tim Asia Tenggara yang juga lolos dari putaran pertama. Kabar buruknya, di pertandingan pertama putaran kedua, Indonesia sudah harus menghadapi Irak, tim terkuat di grup F. Sudahlah harus menghadapi Irak, Indonesia mesti bermain tandang. Peluang untuk memenangkan laga melawan Singa Mesopotamia di markasnya memang tipis. Tapi dengan semangat para pendukungnya dan optimisme ketum PSSI, Indonesia bisalah untuk minimal menahan imbang Irak. Jika menahan seri Irak, itu akan menjadi modal yang sangat baik untuk melakoni laga berikutnya. Setelah dari Irak, Indonesia akan bertemu Filipina. Tanpa bermaksud meremehkan, Filipina sejauh ini tidak termasuk dalam daftar lawan yang sulit buat Indonesia. Jadi, kemenangan adalah harga yang tidak bisa ditawar. 2 laga pembuka yang akan berlangsung pada November nanti akan menjadi kunci. Apabila berhasil menahan imbang Irak dan menang atas Filipina, Indonesia sudah mengantongi 4 poin.
Menahan imbang Irak bukanlah kemustahilan, sebab walaupun kalah 5 kali melawan Singa Mesopotamia, tapi Indonesia pernah menahan imbang mereka sekali ketika keduanya bertemu di ajang yang sama tahun 1973. Tapi lama sudah nih, 73. Irak juga ternyata bukan hanya musuh menakutkan bagi Indonesia, tapi juga Vietnam. Pasukan Nguyen tidak pernah sekalipun menang atas Irak. Dalam 4 laga yang sudah dilakoni, Irak mengalahkan Vietnam 3 kali dan sisanya imbang. Timnas Vietnam juga sedang tidak dalam performa terbaiknya. Peralihan pelatih dari Park Hang-seo ke Philippe Troussier menggoyang rumah tangga Vietnam. Meski menang di 3 laga awalnya, tapi berikutnya Vietnam mesti telan 3 kekalahan beruntun saat diarsiteki mantan pelatih Burkina Faso itu. Dengan performa yang sedang buruk dan rekor yang buruk menghadapi Irak, Vietnam bisa saja menelan 2 kekalahan atas Irak. Hal itu harus dimanfaatkan oleh Indonesia dengan cara tidak menelan jumlah kekalahan yang sama atas Irak. Minimal, Rizky Ridho dan kolega perlu mengoleksi 9 poin. Asumsinya Indonesia bisa menahan imbang Irak sekali dan kalah sekali, lalu menang 2 kali atas Filipina dan minimal dalam 2 laga menghadapi Vietnam, Indonesia hanya perlu bermain imbang. Maka Indonesia akan terpaut 1 poin dari Vietnam dan paling tidak akan lolos menjadi runner-up. Jikapun tidak bisa menang dalam 2 laga menghadapi Irak, Indonesia masih punya harapan untuk lolos. Asalkan di laga melawan Vietnam, Indonesia memetik 1 kemenangan dan minimal 1 hasil imbang. Tapi juga harus memenangkan 2 laga menghadapi Filipina. Apabila itu terwujud, Indonesia akan mengumpulkan 10 poin, poin yang cukup untuk menjadi runner-up grup. Dengan catatan Vietnam tidak bisa menang melawan Irak dan Indonesia itu sendiri. Mengapa begitu yakin Indonesia bisa mengalahkan Filipina? Meskipun ranking timnas Indonesia di bawah Filipina, tapi dilihat dari catatan pertemuan, Indonesia selalu mendominasi. Dari era Roci Putirai hingga Dendi Sulistiawan, kemenangan atas Filipina adalah keniscayaan. Dalam 25 laga menghadapi Filipina, Indonesia memenangkannya 20 laga. 4 laga berakhir seri dan baru kalah sekali. Satu-satunya kekalahan itu terjadi di Piala AFF 2014. Di laga terakhir, timnas Indonesia asuhan Sinteyong juga sukses mengalahkan Filipina di Piala AFF Januari 2023 lalu. Saat itu Indonesia menang 2-1 berkat gol Dendi Sulistiawan dan Marcelino Ferdinand. Di laga itu Indonesia bahkan bisa unggul 2 gol lebih dulu. Berbeda dengan Filipina, Vietnam acap kali menjadi tim yang sulit dikalahkan oleh timnas Indonesia. Keduanya punya rekor seimbang. Vietnam pernah mengalahkan Indonesia 8 kali, begitu pula sebaliknya. Indonesia dan Vietnam sebetulnya lebih sering bermain seri. Tercatat ada 11 laga yang berakhir tanpa kemenangan. Berkaca dari situ, 2 kali menahan imbang Vietnam di putaran kedua nanti menjadi realistis. Menahan imbang 2 kali Vietnam sudah cukup membuat Indonesia lolos ke putaran ketiga. Asalkan tidak menelan 2 kali kekalahan atas Irak. Jadi, optimis timnas Indonesia bisa melaju jauh. Oke guys, analisa yang menarik, analisa yang begitu terperinci ya daripada channel Starting 11 ini. Kuncinya Indonesia perlu mengalahkan Vietnam dan imbang dengan Vietnam. Jangan kalah daripada Vietnam, itu saja. Dan menentang Irak, ya itu kita ketahui amat susah untuk menang. Tetapi dalam sepak bola ini apa saja boleh berlaku guys ya. Tidak semestinya Irak walaupun di atas data, di atas kertasnya Irak itu unggul, selalu menang dengan tim-tim di Asia Tenggara ini. Tetapi pada kali ini situasinya berbeda ya. Dia bukan permainan yang biasa-biasa. Ini kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi semua tim juga bersedia. Indonesia tampil dengan persediaan yang cukup matang pada kali ini karena banyak pemain keturunan yang punya grade A dan juga punya pengalaman yang baik bermain di Eropa. Sudah banyak pengalaman mereka, itu membentuk tim Indonesia yang sangat penuh taktikal dan strategi, dan pelatihnya Sinteyong juga telah menerapkan beberapa taktikal yang menarik dengan tim seperti Irak ini. Dan kuncinya lagi, Indonesia perlu menang ke atas Vietnam. Kalaupun imbang pun, 1 menang 1 imbang juga bagus. Analisa dari Starting 11 ini tadi
Indonesia perlu satu menang dengan Vietnam, satu imbang, dan kedua-dua perlawanan menentang Filipina itu menang di kandang dan juga di tempat sendiri, di tempat lawan, ya. Dan menentang Irak sama ada kalah sekali atau imbang sekali itu sangat baik sebenarnya. Jadi kuncinya di sini perlu menang ke atas Vietnam, jangan kalah daripada Vietnam. Dan kalau ikut keadaan situasi semasa, ya, Vietnam dalam keadaan tidak baik saja, karena 3 perlawanan match day mereka itu kalah 2-0, 2-0, 6-0. Jadi mereka dalam penurunan guys. Permainan mereka selepas Park Hang-seo tidak lagi mengendalikan timnas Vietnam, tidak lagi menjadi pelatih kepada Vietnam. Dan ini peluang besar bagi Indonesia untuk menampilkan yang terbaik, ya. Dan kalau saya melihat di sini, ya, peluang persen Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga itu dalam 75%, ya. Indonesia akan lolos ke putaran ketiga dengan mengalahkan Filipina kedua-duanya. Mungkin salah satu dengan Vietnam ini menang, satu imbang. Jangan kalah, ya, tidak kalah. Nah, Indonesia tidak akan kalah kepada Vietnam. Dan dengan Irak ini mungkin satu kalah, satu imbang. Jadi itu sudah cukup untuk Indonesia lolos ke putaran ketiga dan sekaligus otomatis lolos ke Piala Asia tahun hadapan. Jadi kita mendoakan Indonesia akan bersiap sedia, ya, dalam kualifikasi ini di grup F bermula pada 16 November ini. Mudah-mudahan semua pemain timnas Indonesia bermain di kualifikasi ini tidak ada yang cedera, tidak ada yang absent, dan juga semua dalam keadaan kesehatan yang baik, terutama pemain-pemain keturunannya dan juga pemain-pemain abroad, pemain lokalnya seperti Marcelino Ferdinand, yang pertama Arhan, Asnawi, Mangku Alam, yang bermain di luar itu perlu dengan performan yang paling terbaik mereka. Itu 200% nanti di atas lapangan. Jadi semua penggemar sepak bola menantikan hal ini. Semua penggemar, netizen, pendukung sepak bola menantikan bagaimana Indonesia ini akan lolos ke putaran ketiga. Insyaallah kita doakan yang terbaik, guys. Oke. Bagaimana menurut kalian pula terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Berapa persenkah yang kalian pikirkan bahwa Indonesia ini bisa lolos ke putaran ketiga dalam kualifikasi Piala Dunia 2026? Kalian komentar di ruang kolom di bawah dan juga justifikasi yang kalian pikirkan itu. Oke, sampai kita berjumpa lagi. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.